Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Surya Islam dengan NIM 184. Akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan anak luar biasa didefinisikan sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna atau optimal. Anak berkebutuhan khusus diartikan sebagai individu yang mempunyai karakteristik yang berbeda dari individu pada umumnya. Secara lebih khusus, anak berkebutuhan khusus menunjukkan karakteristik fisik, intelektual, dan emosional yang lebih rendah atau lebih tinggi pada anak normal sebayanya, atau di luar standar normal yang berlaku di masyarakat, sehingga individu mengalami kesulitan dalam segi sosial, personal, maupun aktivitas pendidikan. Kekhususan ini menjadikan anak berkebutuhan khusus memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengoptimalkan potensi dalam diri mereka secara sempurna. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, saya akan membahas tentang anak dengan gangguan fisik. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra adalah gangguan pada indera penglihatan atau anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi secara normal sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Yang kedua ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Yang ketiga ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti sendi, tulang, dan otot, seperti kelumpuhan yang dialami karena polio atau kerusakan pada saraf motorik. Yang keempat ada tunawicara. Tunawicara yaitu anak yang mengalami kelainan dalam proses berbicara atau berbahasa. Selanjutnya ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama ada tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Yang kedua ada hiperaktif atau ADHD. Secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Selanjutnya ada anak dengan gangguan intelektual. Yang pertama ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Yang kedua ada anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita, biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus. Anak berkebutuhan khusus yaitu anak secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat ada anak berbakat. Anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak usianya, sehingga untuk mewujudkan prestasinya memerlukan pelayanan dan pendidikan khusus. Yang kelima ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang keenam ada indigo. Indigo adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Selanjutnya ada keterbelakangan mental. Yang pertama ada idiot. Idiot yaitu anak yang paling rendah taraf inteligensinya yang lebih dari 20 tetapi perkembangan jiwanya tidak akan bertambah
melebihi usia 3 tahun, meskipun pada dasarnya usianya sudah remaja atau dewasa. Yang kedua ada imbecil. Imbecil yaitu anak yang mempunyai IQ sekitar 20-50. Perkembangan jiwanya dapat mencapai usia 7 tahun. Bisa diajari untuk memelihara diri sendiri dan kebutuhan yang paling sederhana. Yang ketiga ada debil atau moron, yaitu anak yang mempunyai IQ sekitar 50-70. Keterbelakangan debil tidak separah dua jenis di atas. Perkembangan jiwanya dapat mencapai hingga 10,5 tahun. Orang debil ini dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fisna Islamiyati NIM akhir 170 dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua. Yang pertama tadi mengenai pengertian gangguan berkebutuhan khusus, dan yang kedua ada penyebab dan dampak gangguan berkebutuhan khusus. Nah, penyebab dari gangguan berkebutuhan khusus di sini ada 3. Yang pertama pada masa prenatal, yang kedua pada masa perinatal, dan yang ketiga pada masa postnatal. Pada masa yang pertama ada masa prenatal, itu ada beberapa faktor. Yang pertama adanya gangguan pada genetika. Jadi pada gangguan genetika ini berkaitan dengan kromosom dan juga transformasi. Kelainan kromosom di sini terjadi ketika pembuahan yang dapat menyebabkan gugurnya kandungan, bayi yang meninggal setelah dilahirkan, bahkan bayi yang lahir dengan sindrom Down. Faktor yang kedua adanya infeksi kehamilan. Nah, infeksi kehamilan di sini merupakan penyebab kecacatan pada janin yang disebabkan oleh parasit ataupun golongan protozoa yang ditemukan pada binatang seperti anjing, kucing, burung, dan juga tikus. Kemudian gejala dari infeksi kehamilan ini meliputi demam, flu, pembengkakan kelenjar getah bening, yang mana dipengaruhi oleh makanan ataupun penyakit. Jadi bagi ibu hamil yang ingin mengetahui keadaan kandungannya, maka perlu melakukan pemeriksaan rutin. Yang faktor ketiga ada usia ibu hamil. Jadi ketika usia ibu hamil ini terdapat risiko yang mana dapat mengakibatkan kelainan pada janin. Banyak sekali risiko. Yang pertama ada riwayat kehamilan atau persalinan yang kurang baik, tinggi badan, berat badan ibu, usia ibu, jumlah anak, jarak kehamilan, menderita anemia, tekanan darah tinggi, kemudian sakit kepala hebat disertai bengkak di tungkai, kelainan letak janin, bentuk panggul ibu, serta riwayat penyakit kronis seperti asma, darah tinggi, diabetes, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada lahir prematur. Nah, prematur di sini merupakan kelahiran bayi sebelum masa gestasi atau usia kehamilan. Si ibu mempunyai masa atau usia kehamilan itu mencapai 38 minggu. Karena pada umumnya masa gestasi normal adalah 38 sampai 40 minggu. Yang kelima ada pengguguran atau aborsi. Pengguguran atau aborsi di sini secara medis merupakan berakhirnya kehamilan sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan, yang mana batas umur kandungan adalah 28 minggu dan berat fetus kurang dari 1000 gram. Pengguguran ini dapat terjadi karena adanya kelainan ovum ataupun kromosom, kelainan plasenta, gangguan hormonal, penyakit yang diderita ibu, dan aborsi buatan. Hal ini yang membuat kandungan gugur, yang antara lain mandi air panas, kerja fisik yang berlebih, melakukan kekerasan di daerah perut, obat-obatan dan bahan-bahan kimia ataupun obat pencahar itu dapat membuat keguguran. Kemudian faktor yang keenam ada keracunan ketika hamil, bisa disebut dengan preeklamsia ataupun toksemia. Merupakan gangguan yang muncul pada kehamilan yang terjadi di usia kehamilan mencapai 20 minggu. Gejala-gejala ini meliputi tekanan darah tinggi, tingginya jumlah protein pada urin, pembengkakan yang tak kunjung sembuh juga dapat menjadi gejala. Hal ini dapat diatasi dengan melahirkan untuk melindungi ibu dan juga bayi. Usia
dengan catatan usia kandungan harus cukup. Selanjutnya, cara lain dengan menurunkan tekanan darah dengan melakukan istirahat total atau dengan obat-obatan atas rekomendasi dokter. Yang kedua, penyebab pada masa perinatal. Di sini ada 3. Yang pertama, proses kelahiran lama atau anoreksia, prematur, kekurangan oksigen. Jadi, proses kelahiran lama di sini merupakan kelahiran bayi yang lebih lama atau lebih awal dari perkiraan kelahiran, yang apabila proses kelahirannya lama itu dapat menyebabkan janin atau bayi kekurangan oksigen. Kemudian yang kedua ada kelahiran dengan alat bantu. Nah, kelahiran di sini maksudnya dengan membutuhkan bantuan dari alat yang disebut dengan vakum. Cara kerja alat ini yaitu dengan menghisap bayi supaya cepat keluar, tetapi dampaknya itu berdampak pada gangguan otak si bayi karena kepala bayi bisa saja terjepit dengan alat vakum ini. Kemudian yang ketiga ada lamanya waktu kehamilan. Waktu kehamilan di sini kan umumnya 40 minggu. Nah, pada waktu kehamilan lebih dari 40 minggu ini nantinya dapat berpengaruh pada keadaan bayi yang ada di rahim. Bisa saja bayi itu keracunan air ketubannya sendiri. Jadi sangat dianjurkan kepada ibu untuk segera melahirkan dengan cara yang memungkinkan sesuai kondisi ibu dan bayi. Jadi dapat melahirkan secara normal ataupun secara sesar. Yang ketiga, ada penyebab gangguan pada masa postnatal atau setelah kelahiran. Jadi penyakit infeksi bakteri maupun virus di sini juga sangat berbahaya dalam menentukan gangguan, dapat memunculkan gangguan berkebutuhan khusus pada anak. Contohnya itu penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru. Yang kedua ada kekurangan gizi, karena gizi merupakan zat yang penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi apabila anak mengalami kekurangan gizi, maka anak tersebut akan mengalami kelainan fisik, mental, ataupun bahkan perilakunya. Kekurangan gizi ini dapat berupa dalam pemberian ASI ataupun nutrisi makanan. Yang ketiga ada kecelakaan. Kecelakaan dapat terjadi karena kelalaian dari orang dewasa di sekitar anak, terutama orang tua. Dapat berupa peristiwa jatuh, terkena benda tajam, tercekik, tergores benda tajam juga bisa, tersedak, menelan obat-obatan, atau bahkan bahan kimia yang tidak disengaja. Yang ketiga ada keracunan. Keracunan di sini juga disebabkan karena kelalaian dari orang-orang dewasa yang ada di sekitar anak. Misalnya menaruh obat dengan sembarangan. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara menyimpan obat-obat yang sekiranya dapat membahayakan anak itu di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh anak. Misal ditaruh dalam lemari yang kemudian dikunci. Dan jangan lupa menyimpannya dengan rapat juga beserta tempat atau wadah penyimpanannya. Yang terakhir, pembahasan mengenai dampak kelainan atau kebutuhan khusus. Ada pun dampaknya bagi anak itu sendiri, bagi keluarga, dan juga bagi masyarakat. Yang pertama, dampak berkebutuhan khusus bagi anak itu pasti muncul dampak yang berbeda-beda karena adanya tingkat kelainan dan menimbulkan kebutuhan khusus yang berbeda pula. Dampak yang jelas muncul pada ABK adalah berdampak pada perkembangannya, baik itu fisik maupun psikis. ABK di atas normal, kelainan malah dapat mempercepat perkembangan, sedangkan ABK di bawah normal akan memperlambat ataupun bahkan menghambat perkembangan. Yang kedua, dampak bagi keluarga. Banyak respon yang ditujukan oleh keluarga dari ABK. Ada yang menerima dengan pasrah, ada yang sangat terpukul, dan ada pula yang merasa tidak peduli dengan kenyataan. Nah,
sikap-sikap keluarga tersebut itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, serta jenis dan tingkat kelainan yang diderita. Yang ketiga, ada dampak bagi masyarakat. Nah, respon masyarakat di sini juga sangat bermacam-macam. Hal tersebut tergantung dari latar belakang sosial itu tadi, kemudian latar belakang pendidikan, juga respon yang beragam tersebut. Ada yang peduli terhadap ABK, ada yang bersikap acuh tak acuh, dan ada pula yang melarang anaknya bergaul dengan ABK juga ada. Jadi sehubungan dengan dampak keberadaan ABK bagi masyarakat, perlu dicatat bahwa masyarakat Indonesia sudah banyak yang peduli terhadap ABK. Ini dibuktikan dengan pendirian berbagai sekolah luar biasa atau SLB yang diprakarsai oleh masyarakat itu sendiri. Bahkan, menurut data dari Direktorat Pendidikan Dasar, jumlah SLB swasta hampir 12 kali lipat lebih banyak dari jumlah SLB negeri. Pada tahun 1998 atau 1999, jumlah SLB negeri itu ada 2.875, sedangkan jumlah dari SLB swasta itu ada 33.974. Nah, dengan demikian, keberadaan ABK itu sangat mendorong masyarakat untuk berbuat sesuatu untuk membantu mereka tumbuh dan berkembang. Jadi para ABK diharapkan dapat mengembangkan potensinya dengan memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka mampu menolong diri sendiri dan tidak menjadi beban masyarakat atau sumber masalah yang berkaitan dengan kriminal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun materi yang disampaikan kurang memenuhi. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri berikutnya. Demikian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Khori Safira, NIM 173, akan menjelaskan mengenai gangguan belajar dan intelektual pada anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu ada kesulitan belajar pada anak berkebutuhan khusus. Itu misalnya akibat gangguan penglihatan atau tunanetra, gangguan pendengaran atau tunarungu, dan gangguan bicara atau tunawicara. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik siswa mengalami kesulitan belajar. Misalnya itu seperti banyak murid berkebutuhan khusus yang mengalami masalah di kelas, seperti mereka tidak bisa membaca dan beberapa murid kesulitan untuk mengerjakan tugas secara konsisten. Kemudian banyak murid berkebutuhan khusus yang tidak bisa membaca sebaik teman-temannya dengan baik, mereka tidak memahami diskusi. Kemudian murid berkebutuhan khusus itu seperti sulit mengikuti instruksi karena mereka tidak mampu atau melihat instruksi dengan baik. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor kesulitan belajar anak berkebutuhan khusus. Ini disebabkan karena dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal itu berasal dari dalam diri anak tersebut, seperti kerusakan fisik yang disebabkan karena kehilangan fungsi pendengaran, penglihatan, atau bicara. Kemudian yaitu faktor eksternal yang berasal dari luar diri anak tersebut. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan materi terakhir, yaitu tentang sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus. Setahu kami, sistem pendidikan anak berkebutuhan khusus ini ada dua sistem. Yang pertama sistem segresi dan yang kedua sistem integrasi. Sistem segresi adalah pendidikan yang diselenggarakan secara terpisah dengan anak-anak normal lainnya. Pendidikan ini dilaksanakan secara khusus dan terpisah dari penyelenggaraan pendidikan anak-anak normal. Pada awalnya, pelaksanaan sistem ini diselenggarakan karena adanya kekhawatiran atau keraguan terhadap kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya di sekolah umum.
Selain itu, adanya kelainan fungsi tertentu pada anak berkebutuhan khusus, maka memerlukan layanan pendidikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka masing-masing. Nah, dalam sistem pendidikan segresi ada 3 penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama yaitu SLB atau sekolah luar biasa, yakni merupakan unit pendidikan yang tertua ya. Pada mulanya SLB itu berkembang sesuai dengan kelainan yang ada. Jadi hanya satu kelainan saja. Sehingga ada SLBA, SLBB, SLBC, SLBD, dan SLBE. Yang kedua itu ada sekolah dasar luar biasa, yaitu sekolah tingkat dasar yang menampung berbagai jenis kelainan seperti anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa dalam satu sekolah. Yang ketiga itu ada kelas jauh atau kelas kunjung. Kelas jauh ini disediakan untuk anak-anak berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal jauh dari SLB ataupun SDLB. Sistem pendidikan yang kedua itu ada sistem integrasi atau terpadu. Bentuk layanan terpadu adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak-anak normal di sekolah umum. Sistem integrasi disebut juga dengan sistem pendidikan terpadu, yaitu sistem pendidikan yang membawa anak berkebutuhan khusus kepada suasana terpadu dengan anak-anak biasa. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus di sekolah terpadu, biasanya disediakan GPK atau guru pembimbing khusus. GPK ini berfungsi sebagai konsultan bagi guru kelas, kepala sekolah, maupun anak itu sendiri. Ada 3 bentuk layanan dalam sistem pendidikan integrasi. Yang pertama yaitu bentuk kelas biasa, yang kedua bentuk kelas biasa dengan bimbingan khusus, dan yang terakhir yaitu kelas dengan bimbingan khusus. Kelas biasa dalam kelas ini adalah anak tunarungu mengikuti kelas biasa seperti anak-anak normal lainnya, juga menggunakan kurikulum biasa. Pendekatan, metode, dan cara penilaian yang dilakukan dalam pendidikan ini tidak berbeda dengan yang digunakan di sekolah umum. Yang kedua bentuk kelas biasa dengan bimbingan khusus. Di sini adalah anak tunarungu mengikuti kelas belajar biasa namun mengikuti layanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak bisa diikuti oleh anak tunarungu bersama anak-anak yang bisa mendengar. Layanan pendidikan yang ketiga adalah sistem atau bentuk kelas khusus. Dalam kelas ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sama dengan SLB. Secara penuh di kelas ini pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Dalam kelas ini, pendekatan dan metode penilaiannya sama dengan SLB. Jadi tidak beda dengan SLB, namun tempatnya di sekolah umum yang memiliki program sekolah terpadu. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih.